Guys, perjalanan ke suatu tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya memang menjadi pengalaman yang menyenangkan ya. Segala aktivitas yang kita lakukan di sana juga pasti bakal berkesan dan susah untuk dilupakan tuh. Tapi gimana ya kalau ternyata kita malah tertinggal di tempat asing tersebut dan harus berjuang untuk bertahan hidup, seperti yang dialami orang-orang berikut ini nih. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas. Inilah kisah orang-orang terdampar di tempat asing tak berpenghuni. Eits, sebelum masuk ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, biar selalu update info-info seru lain. Number 1. Terdampar di luar angkasa. Guys, apa ada di antara kalian yang pernah bercita-cita menjadi astronot? Dalam bayangan kita, pekerjaan ini sangat seru ya, karena bisa pergi ke luar angkasa dan merasakan pengalaman unik yang tidak bisa kita dapatkan di bumi. Walaupun kelihatannya menyenangkan, namun profesi ini memiliki resiko yang juga cukup besar loh. Seperti yang dialami oleh astronot satu ini guys. Astronot asal Rusia bernama Sergei Krikalev punya pengalaman yang jarang banget orang punya guys, yaitu ditinggal di luar angkasa. Wah, kok bisa ya? Dilansir dari Space Facts, pria yang tergabung dalam Russian Space Agency ini pernah terdampar di luar angkasa selama 311 hari saat sedang menjalankan misinya guys. Nah, kisah menakjubkan ini bermula ketika ia ditugaskan untuk pergi ke pangkalan luar angkasa Mir milik Uni Soviet dan menjadi teknisi penerbangan di sana. Ia pun akhirnya diberangkatkan dengan roket dari Soviet Baikonur Cosmodrome yang terletak di wilayah Kazakhstan pada 18 Mei 1991. Awalnya, misi ini direncanakan hanya akan berlangsung selama 5 bulan. Ia pun dilatih dan diberi pasokan makanan hanya untuk bertahan tidak lebih dari waktu tersebut, namun hal tak terduga terjadi guys. Saat sedang bertugas, tanpa ia ketahui sebelumnya ternyata sedang ada gejolak politik di negaranya yaitu Uni Soviet. Negara adidaya ini sedang mengalami proses perpecahan di mana negara-negara yang tergabung di dalamnya ingin keluar dari persatuan tersebut. Dilansir dari Discover Magazine, Uni Soviet pun saat itu sedang mengalami krisis ekonomi dan berusaha menutupinya dengan menjual jasa perjalanan luar angkasa ke negara-negara lain. Bahkan, mereka pun sempat berencana ingin menjual pangkalan luar angkasa Mir tersebut. Waduh. Dilansir dari Russia Beyond the Headlines, walaupun masa tugasnya telah usai, Krikalev diminta tetap bertahan di sana karena tidak adanya anggaran untuk memulangkan dirinya. Setelah itu, ia beberapa kali menghubungi atasannya untuk membahas kepulangannya dan masih mendapat jawaban yang sama. Krikalev mengakui khawatir akan kesehatannya dan tidak yakin dapat bertahan hidup. Nah, setelah 10 bulan atau tepatnya pada 25 Maret 1992, kabar baik pun menghampiri Krikalev. Ia akhirnya dipulangkan ke bumi setelah Jerman mengeluarkan uang $24 juta atau kurs sekarang sekitar 340 miliar rupiah untuk membayar seorang astronot yang akan menggantikan Krikalev. Saat kembali ke bumi, ia terlihat sangat pucat dan lemah tuh guys. Ia pun masih menggunakan baju berlogo negara Uni Soviet yang pada saat itu sebenarnya sudah bubar. Makanya, ia sering dijuluki sebagai warga negara Uni Soviet terakhir. Number 2. Terdampar di lautan. Guys, meskipun laut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi manusia, tetapi lautan juga bisa menjadi tempat yang mengerikan. Karena banyaknya hewan-hewan buas dan juga adanya ancaman badai yang selalu mengintai. Nah, pria ini menjadi salah satu yang merasakan ganasnya lautan guys. Seorang pria asal El Salvador bernama Jose Salvador Alvarenga ini pernah merasakan terdampar di lautan selama 438 hari atau sekitar 14 bulan loh. Wah, gimana ceritanya tuh? Dilansir dari The Sydney Morning Herald, Alvarenga yang merupakan seorang nelayan pergi mencari ikan bersama rekannya Ezequiel Cordoba di wilayah Tanjung Meksiko pada 17 November 2012. Mereka berencana melakukan pelayaran panjang selama 30 jam untuk mengincar tangkapan besar seperti hiu dan marlin. Saat sedang berlayar, tiba-tiba badai setinggi 5 meter disertai angin berkecepatan 100 km per jam menghantam mereka. Akibat mesin kapal dan radio mati, mereka pun hanyut dibawa oleh kapal tersebut. Kedua orang ini pun terdampar di lautan Pasifik selama ratusan hari dan berusaha untuk bertahan hidup di sana. Dilansir dari CNN, Alvarenga menceritakan ia memakan kura-kura,
hiu, dan rumput laut untuk memenuhi kebutuhan protein. Ia pun mengaku meminum darah hewan-hewan tersebut saat tidak ada air. Alvarenga juga bercerita bahwa tantangan terbesar untuk bisa bertahan di lautan bukanlah rasa lapar melainkan rasa haus. Untuk mengatasi itu, ia mengaku meminum urinnya sendiri sambil menunggu datangnya air hujan. Nah, pada 30 Januari 2014 atau setelah 438 hari mengambang di lautan, ia akhirnya melihat sebuah gunung. Ia pun berenang menuju gunung tersebut dan akhirnya sampai di Marshall Island, sebuah pulau kecil di tengah samudra. Ia pun mendapatkan pertolongan medis di wilayah Ebon Atoll sebelum akhirnya kembali ke wilayah asalnya. Wah, syukurlah ya guys. Tapi guys, diketahui bahwa hanya Alvarenga yang berhasil selamat, sementara Ezequiel Cordoba sudah meninggal dunia saat masih di lautan. Pria ini mengaku bahwa temannya itu tidak dapat beradaptasi dengan makanan-makanan mentah, sehingga terserang kelaparan dan akhirnya meninggal. Namun, keluarga dari Ezequiel Cordoba tidak percaya terhadap hal tersebut, dan menuntut Alvarenga atas tuduhan kanibalisme yang ia lakukan. Namun, pihak Alvarenga melalui pengacaranya membantah tentang tuduhan tersebut. Waduh, jadi rumit gini ya guys. Number 3. Terdampar di Arktik. Seperti yang kita ketahui guys, kalau wilayah Arktik berada di bagian paling utara bumi dan memang memiliki suhu yang sangat dingin ya. Pada saat musim dingin, temperatur di wilayah ini bisa mencapai minus 30 hingga minus 35 derajat Celcius loh. Tentunya sangat sulit bagi manusia untuk bisa bertahan hidup, namun perempuan yang satu ini bisa loh. Perempuan bernama Ada Blackjack ini berhasil bertahan hidup sendirian di wilayah Arktik selama 2 tahun tuh guys. Jadi awal ceritanya, pada tahun 1921, sebuah kelompok ekspedisi dari Alaska yang berisi 5 orang ditugaskan untuk ke wilayah Arktik, tepatnya di Wrangel Island. Nah, Ada Blackjack ini menjadi salah satu anggota dari kelompok tersebut. Saat ekspedisi dilakukan, salah satu anggota bernama Knight jatuh sakit guys. Kemudian 3 orang dari mereka pergi mencari bantuan, namun naas, ketiga orang ini tak pernah kembali. Hanya tersisa Ada yang menjaga dan mengurus Knight. Tapi hal tersebut tidak bertahan lama, karena beberapa lama kemudian orang tersebut meninggal dunia. Ada pun bertahan hidup sendirian di wilayah yang sepi dan dingin tersebut. Selain cuaca, Ada pun mendapat ancaman lain yaitu para beruang yang siap memangsanya. Namun siapa sangka guys, ia dapat bertahan hidup hingga akhirnya pada 19 Agustus 1923, tim penyelamat datang dan menemukan dirinya. Kisah tentang perempuan ini pun begitu menginspirasi dan tertuang dalam sebuah buku yang berjudul sama dengan namanya. Wah, tangguh banget ya perempuan ini. Nah, itu tadi kisah orang-orang yang terdampar di tempat asing tak berpenghuni. Menurut kalian yang mana nih yang paling keren guys? Ayo dong berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Thank you and have a nice day.